Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maya Rama dalam program Talk Show Ramadan. Bola Warmo, bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan berkah dan banyak sekali keutamaan di dalamnya. Termasuk karena kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan Ramadan, hari ini kita akan kupas tuntas permasalahan wajib, bukan permasalahan, ibadah wajib yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini dengan tema puasa. Dan Bola Warmo saat ini sudah hadir di studio bersama saya Kiai Haji Dumairinalin, Ketua PCLDNU Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, cerah sehat. Cerah sehat ya Kiai ya. Baik. Kemarin Kiai kita sudah membahas tema global yaitu keutamaan Ramadan. Sekarang kita pecah saja sepertinya. Karena pastinya semua ingin tahu puasa itu seperti apa, keutamaan puasa seperti apa, hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama kita berpuasa itu seperti apa. Kita akan tanyakan semuanya pada Kiai di Talk Show Ramadan ini. Baik, Bola Warmo, pertama Kiai, untuk puasa kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat puasa, pengertian puasa Ramadan itu seperti apa. Bagaimana Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Warmo yang kami banggakan, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bersua kembali pada Bolo Stoyo ya, yang dimana saja berada. Alhamdulillah dalam keadaan sepalapiah. Mudah-mudahan semuanya demikian juga dalam melaksanakan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan sehat sehingga kita lakukan dengan sempurna. Karena kalau sakit gimana ceritanya? Warga Bola Warmo yang berbahagia, dipertanyakan masalah hakikat daripada puasa Ramadan. Mari kita lihat dulu ya. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari tiang agama ya, tiang agama yang pasti harus dilakukan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah. Kalau kita mengenal rukun Islam ada 5. Syahadat ya, sholat, berpuasa, kemudian zakat ya pertama tadi. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan yang terakhir adalah rukun Islam ada haji. Tapi dari kelima-limanya ini ada dua ini masih tergantung, yaitu yang disebut zakat. Diwajibkan zakat umat Islam ketika sudah ada kemampuan. Kemudian diwajibkan haji juga apabila ada kemampuan. Tapi yang tiga ini mutlak ini. Kan intinya gitu loh. Tidak boleh ditawar. Syahadat, sholat, dan puasa. Jadi dari 3 ini adalah merupakan tonggak agama yang paling pokok. Sehingga ada riwayat yang menyatakan apabila meninggalkan salah satu dari ketiga ini bisa dikategorikan kafir. Ya tentunya tingkat kekafirannya itu mungkin ada tafsil. Kalau meninggalkan itu dengan iktikad tidak apa-apa, enggak poso itu kan bulan. Ya. Ini saya akan meremehkan. Poso itu bulannya. Orangnya terserah. Nah, ini orang yang punya pendapat seperti itu seakan-akan sudah mengabaikan dan melecehkan kewajiban puasa. Nah, ini dipertanyakan keimanan orang yang seperti itu. Ini yang harus kita ketahui dulu. Kemudian setelah kita melaksanakan syahadat, sudah kita pasti syahadatnya, sholatnya, kemudian puasa. Apa sih puasa itu? Kemudian bagaimana kita tujuan berpuasa itu bagaimana? Kemudian akibat yang akan diambil daripada hikmah itu bagaimana? Ini perlu kita ketahui. Bola Warmo yang kamu yang berbahagia, pada hakikat puasa itu adalah mengekang diri. Al-imsaku alil mufattirat, mengekang diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya tentunya ini secara pokok saja seperti itu pengertiannya. Tapi kalau kita kembangkan, mufattirat, sesuatu membatalkan itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya fisik ya, yang sifatnya bentuk benda,
Tapi ada juga hal-hal yang harus kita cegah dan membatalkan itu yang sifatnya mental atau moral. Nah, ini yang paling penting. Jadi puasa itu tidak hanya karena kita tidak makan dan tidak minum, tapi tertuntut untuk bagaimana kita berpuasa dalam sekujur badannya. Anggota kita yang 7 mulai kedua mata sampai hidung, kuping, mulut, kedua jalan belakang, ini harus puasa betul. Kemudian tambah lagi hati harus kita lepaskan dari penyakit hati, apa itu kibir, sombong, riya ya. Riya itu adalah sesuatu perbuatannya hanya ingin dipandang atau dilihat orang ya. Kemudian ujub adalah membanggakan diri, atau sum'ah itu adalah ingin didengar, popularitas ya. Jadi penampilan ya, hanya merupakan penampilan daripada seseorang yang agar dia dianggap orang yang ya bagaimana lah ya. Nah ini harus kita cegah seperti itu. Makanya puasa itu betul-betul hal yang sangat sakral, sangat berat kalau kita lakukan semuanya ya. Kemudian kalau kita tidak melakukan itu semuanya, maka seperti yang kita katakan pada kesempatan yang lalu, ada tingkatan-tingkatan itu nantinya. Maka akan terjadi puasa kita itu hanya merupakan satu gambaran puasa, tapi nyatanya tidak puasa, eman-eman. Lah marilah kita ajak bolos semuanya, mari kita hakikat puasa itu kita betul-betul lakukan. Dan tujuannya sudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkan apa itu? Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Di sana arahnya agar kita menjadi orang yang takwa. Arahnya agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah, yang bentuk takut mampu untuk melakukan semua perintah Allah tanpa terkecuali dan meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali. Nah ini yang seperti itu yang menjadi tujuan dari agama itu. Artinya membentuk moral yang sebenarnya seorang muslim yang benar, yang hakikat. Nah dari itu ada implikasi nantinya. Kalau kita sudah melakukan itu, maka hati kita akan merasakan. Sehingga ada hadis yang menyatakan namun shaimun ibadah. Tidurnya seorang yang pernah merupakan ibadah. Nah, kita pertanyakan itu. Apa ya? Turune wong sing poso ibadah. Alek turu tok gak ono aktivitas ibadah. Apa ya? Pertanyaan seperti itu jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Dikatakan iya, dia tidur untuk menghindar dari hal-hal yang negatif, yaitu bisa. Tapi kalau tidurnya itu menghindar dari kewajibannya, misalnya wis opo jari sing wedok-wedok ndak omah wisan aku tak turu iki ibadah di posoan. Nah yang seperti saya kira ndak masuk ke kategori tidur yang ibadah. Karena apa? Ada unsur menghindar dari kewajiban-kewajiban pokoknya. Kan ada begitu. Gak nyambut gawe, gak ada aktivitas apa-apa untuk mencukupi sebagai suami kepala rumah tangga terhadap kewajibannya terhadap keluarga, ditinggal dak. Nah ini ya saya kira nggak jadi ibadah juga, bisa-bisa tidur orang puasa menjadi dosa juga seperti itu. Jadi makanya dalam tidur orang berpuasa itu sehingga dikatakan ibadah kalau itu semuanya sudah terpenuhi gitu, terpenuhi untuk menghindarkan daripada omong-omong yang tidak ada gunanya, ngerasane wong ngerumpi dan bicara yang tidak guna sama sekali. Ngobrol itu saya kira lebih baik ya tidur saja lah, itu ibadah. Sebab gini, kalau sudah tidur sementara di dalam berpuasa itu ada tujuan, kan ada lapar, ada lapar, ada haus, ada keinginan nafsu, kan gitu kan? Lah, kalau ditinggal tidur masa berhasil nanti itu. Tujuan puasa untuk dapat mencegah diri dari hal-hal yang negatif dalam jiwa kita, nun sewu, mengikuti syahwat. Manusia tak punya syahwat pasti bisa, karena sudah dinas Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Al-ayah. Sudah dipastikan bahwa manusia itu sudah dihiasi dengan keinginan, ingin dengan perempuan. Itu pasti itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mungkin ya sebaliknya. Itu udah pasti itu. Minan nisa hubbus syaminan nisa wal banin, senang anak.
ada orang berkeluarga sampai 4-5 tahun nggak punya anak, bingung karena kecintaan mengharapkan, apalagi dia dan mbahnya marotuan menunggu undang putu macam ingin mengger macam-macam tuntutannya. Wal qanatir, emas, berlian dan sebagainya. Al muqantar minadz dzahab wal fiddah, apa itu emas, apa itu perak, berlian dan sebagainya. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang baik-baik. Maksud kuda itu kalau sekarang mungkin ya kendaraan itu sudah pasti. Lah ya apa kepingin kita mengekang itu gitu loh. Kemudian ada kewajiban puasa untuk penginginan tidak terlalu menggebu ke sana. Stop. Nah, kalau tinggal tidur kan tidak hasil. Ketika sudah kita lakukan puasa itu, ya, kemudian kita sudah merasakan lapar, tentunya dalam hati kita ada perasaan koyok ngini, seperti ini laparnya, perut saya tidak makan mulai pagi sampai sore nanti. Betapa orang yang tetangga saya yang tidak punya, yang tidak punya kerja, kemudian orang janda yang di dalamnya ada yatim-yatim, kemudian kita terhalang dengan tembok yang tinggi, kita tidak mengetahui apa tidak dosa kita. Tidak ada perasaan seperti itu kalau kita tidak pakai puasa. Tapi kalau puasa dan hatinya hidup, insya Allah akan tergerak. Ya Allah, seperti ini laparnya orang tidak punya. Hanya satu hari seperti pedihnya dan perihnya dan keringnya tenggorokan. Betapa tetanggaku, maka dia akan timbul dalam hatinya rasa belas kasih, rasa kasih sayang, rasa sosial dan sebagainya. Lah begitu, itu tujuan puasa seperti itu. Termasuk juga syahwat ke laki-lakian atau ke perempuan, seksual katakan demikian, biologi itu akan terkendalikan. Sehingga dalam hadis itu ada dalam itu yang menjurus pada kepemudaan. Ya ma'syarus sabab, hai pemuda. Kalau di sana pemuda ya tentunya pemudi ya. Jadi jangan dianggap pemuda enggak begitu. Pemuda-pemudi manistato aminkumul ba'ata, ketika engkau punya biaya untuk menikah, maka nikahlah. Tapi kalau enggak punya, opo ketika mas kawin, opo kayak biaya, apa biaya akan kita buat kalau kita akan segera pernikahan misalnya. Ya apa kata Rasul? Fa illam yastati, kalau engkau enggak mampu untuk itu semua, fa alaika bisawm, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, dengan berpuasa itu dia akan dapat mengekang diri dari nafsu yang bergejolak dalam jiwanya. Seperti itu. Jadi puasa itu tidak melulu menahan lapar, haus, nafsu, tapi banyak sekali yang harus kita tahan dan juga ada tujuannya sendiri yang sudah dijelaskan oleh Kiai. Lalu Kiai, untuk adab dalam berpuasa sendiri itu seperti apa Kiai? Ya, adab itu kalau bahasa sekarang kan etika atau dikatakan toto kromo gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk puasa. Ya tentunya hal-hal yang mendukung dengan puasa itu harus kita dapat meletakkan diri sesuai dengan kita melakukan ibadah puasa. Ya bikasrati tilawatil Quran, harus begitu, harus kita isi puasa kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Itu kalau bisa baca Al-Quran lebih tadabbur, artinya dengan menghayati, tidak hanya sekedar baca Quran balapan, hatam-hataman ya, cepet-cepetan, tidak begitu. Penampilan ya, sensasi lah seperti itu, popularitas agar didengar orang, bacaan Qurannya suaranya indah, kemudian bacaannya bagus. Tidak begitu, harus tadabbur. Harus ada meresapi isi kandungan Al-Quran, menghayati, dan untuk diamalkan ini adalah tata krama atau adab sebagai orang yang berpuasa gitu. Nanti harus kita dapat mosok jadi wong poso, kemudian dia kalau tunggu sore itu, tunggu mau buka itu apa namanya? Ngabuburit. Ngabuburit itu pakai sepeda kesana kemari, nang direk dolek bengi, mosok bengi didolek. Lah ini kan enggak beretika ini kan, enggak beretika. Kalau beretika ya kita gunakan waktu senja itu untuk menunggu datangnya maghrib iftar yang akan menggembirakan kita ketika kita menghadapi buka itu, ya tentu hal-hal yang ditunggu dengan baca Al-Qur'an, ditunggu dengan mendengarkan ceramah dan sebagainya. Nah, itu akan lebih bagus adab
etika seorang puasa enggak pantas. Mosok wong poso di pasar pengurumpi kemudian gongkrong di atas sepeda ngene-ngene kok. Waduh, saya kira ya ini perlu dihayati, perlu diperbaiki lah. Ya kalau anak muda barangkali masih belum dengar, ada masuk akalnya. Tapi yang sudah dewasa, yang sudah berumur katakan 40 ke atas, itu sudah tidak wajar sama sekali. Artinya sebetulnya semua tidak wajar orang berpuasa itu tingkah dari orang seperti orang tidak berpuasa. Harus kita dapat meletakkan diri sesuai dengan kita melakukan ibadah puasa. Ya, jadi puasa pun ada adabnya, tidak ujuk-ujuk kita berpuasa, pokoknya puasa. Sekarang bulan Ramadan, puasa. Ya, seperti itu sampai maghrib, sahur, maghrib sampai seperti itu, tidak. Jadi semua itu ada adabnya, ada tata keramanya, ada tata caranya yang sudah dijelaskan oleh Kiai tadi lah. Untuk larangan-larangan tersendiri, Waduh, larangan tuh banyak sekali. Banyak ya, Kiai. Tapi yang sering terjadi di kalangan masyarakat, mungkin bisa dibilang yang paling banyak terjadi di selain kan masalah batal puasa secara fisik itu kalau kita kemasukan sesuatu melalui lubang yang tembus ke dalam perut itu sudah pasti ngaku ya batal. Ada yang tidak terasa, yang harus kita hindar larangannya. Apa itu? Ya nun sewu, kumpul-kumpul omong-omong membicarakan orang lain, kejelekannya orang lain. Ini bisa terjadi seperti ini ketika kita ketemu teman ya, duduk di satu tempat. Ini tidak terasa. Kemudian setelah kita duduk, kemudian ada teman yang lain dengan bersepeda dengan cepatnya. Apa yang terjadi? Maka dibicarakan dia. Kalau menemui teman itu, temannya itu numpak sepeda lambat sekali, juga akan dibicarakan. Ketemu wong ganteng dibicarakan. Ketemu wong elek ya dibicarakan. Pokoknya kalau bener belasan. Ini yang harus kita hindari. Sebab nun sewu, mulut yang disebutkan katakan satu benda yang sangat kecil tapi berisiko tinggi. Ini mulut. Sak kecap dok, sak gunung itu bisa menentukan bisa batal buyare ganjarane poso yang kita lakukan. Sebab karena ini larangan harus kita hindari. Selain apa itu hal-hal yang masuk ke lubang-lubang tembus sampai ke dalam perut itu. Jadi seperti itu harus kita hindari ya. Bicara yang tidak gunanya, seperti Rasul menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan perkataan yang tidak ada gunanya. Itu tuh sebaik-baik orang Islam adalah orang yang mau mengendalikan diri. Berarti dengan cara yang seperti itu insya Allah akan utuh puasa yang kita lakukan. Kalau sudah ngobral, rono ngomong, wis sing ndak gunane kok mosok kene urusan poso nang Amerika kakak adon kan terlalu jauh ke sana. Kenapa omong sana? Ya kita masalah puasa sajalah, hukum puasa yang membatalkan jangan sampai kemasukan. Kemudian kalau kita berberak bagaimana cara jangan sampai kita dikum itu berendam ditenggelamkan lah sehingga kita kalau mengeluarkannya maka keluar angin peluk gitu akan diganti oleh air. Nah ini kadang-kadang kita tidak merasakan seperti itu, kita harus kita hindari. Apalagi itu diantaranya uker kuping, apalagi diantaranya ngemut termasuk perikik itu lagi ya yang kita khawatirkan seperti itu, nilai makanan, apalagi itu banyak sekali hal-hal yang harus dihati-hati. Dihati-hati betul, hal yang dilarang dilakukan pada ketika kita melakukan puasa itu. Nah, untuk setelah larang-larangan, untuk sunnah dalam berpuasa yang biasanya kita sepelekan Kiai itu apa saja Kiai? Ya pertama takjilul fitrih. Takjilul fitri itu adalah cepat-cepat berbuka. Ketika sudah nyata-nyata maghrib, kata-kata huruf, maka cepat-cepat berbuka. Jangan sampai menunggu setelahnya azan. Jangan sampai menunggu setelahnya sholat. Ini ada apa? Memang ada yang seperti itu, tapi kelompok-kelompok yang lain, artinya bukan kelompok kita. Seperti itu. Ini Rasulullah itu menyatakan segeralah engkau berbuka, jangan sampai tunggu sampai tenggelamnya bintang yang di sana. Artinya apa? Takjilul fitri
cepat-cepat berbuka. Satu. Kemudian yang kedua berdoa sebelum berbuka. Ini kadang-kadang ketinggalkan. Paling-paling kita ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Ini katakan hanya kalimat tasyakur, tapi doa karena mustajab. Doa yang mustajab yang dekat diterima oleh Allah yaitu doa ketika kita akan akan berbuka. Ini kadang-kadang kita tinggalkan. Kemudian ada lagi takhirus sahur. Takhirus sahur itu mengakhiran sahurnya. Tadi diberikan sahur itu diakhirkan waktunya sekiranya ketika selesai sahur sudah masuk imsak lagi itu. Itu udah terlawal. Terawih mari terawih sahur. Jam 12 sahur mana? Iku tutup sahur iku jenenge. Genti. Itu balas dendam. Balas dendam, puasa balas dendam itu namanya. Baik. Nggih. Nggih, itu enggak boleh ya Kiai ya. Ya, ada lagi yang indah lagi yang kita enggak jarang melakukan di desa-desa itu. Apa itu? Apa itu memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau di kota sudah alhamdulillah ya seperti Masjid Jami di sini Al Anwar sudah kelihatan ya. Kalau kita melihat di Saudi, di Madinah, masya Allah, Ngabuburit apa namanya? Ngabuburit itu. Jadi sana itu kalau di sana musim-musim pahala ini, jadi mereka itu membuat suatu tempat menghamparkan sufranya, kemudian makannya disiapkan lengkap, kemudian cari orang. Bukan orang cari makan, tapi makanan cari orang, rebutan. Aku sampai makan di sini, sampai kadang-kadang salah satu dipegang sampai saking takutnya diambil orang, agar dia mau makan di tempat yang ia siapkan. Seperti itu. Daripada sunnahnya, karena pahalanya sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang memberikan takjil kepada seorang puasa, maka pertama dia akan mendapatkan ampunan, yang kedua dia akan dimerdekakan dari api neraka, dan yang ketiga dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sedang berpuasa itu. Tiga hal yang disediakan terhadap orang yang memberikan makan atau memberikan takjil terhadap orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, luar biasa keindahannya di puasa itu. Makanya ojo medit-medit ngoten jarene anu niku. Aduh tokno kabeh kuwatir ya nanti hari raya apa lah ini saya ono kuwatir wong padahal kita mengakui bahwa rezeki semua dari Allah. Kan begitu kan? Apa kita yakini itu? Walaupun kaya apa nyambut gawe nih, tapi gak dikei rezeki tipis. Tapi walaupun pekerjaannya cari madur, cari wong Jawa iku ndak pati napa? Ndak pati nemen nyambut gawe karo Gusti Allah kaya rezeki gede-gede ngoten. Sak pinter apa? Lek pancen rezekine cilik, sumber cilik. Budaya apa? Lek pancen sumber gede-gede. Lha iku kita yakini bahwa rezeki adalah pemberian Allah, bukan karena karya kita. Bukan karena kerja kita, bukan karena ngoyo-ngoyo kita, bukan. Rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa bulawarmo. Nah, Kiai, saya pernah baca ini Kiai mengenai berbuka puasa. Nah, itu ada yang bilang bahwa sebelum kita berbuka, kita niat dulu bismillah, berbuka baru berdoa Kiai. Yang benar itu seperti apa sebenarnya? Ya, relatif begitulah, enggak masalah itu. Oh, enggak masalah ya. Artinya sebelumnya juga bagus, kemudian setelahnya pokoknya ojo sampai gak donga. Ojo sampai gak donga ya Kiai ya. Jadi tidak masalah. Kadang itu menjadi apa ya Kiai, perdebatan kecil yang timbul di masyarakat, padahal kan tidak terlalu bermasalah. Tidak terlalu bermasalah seperti itu kan, bukan suatu akad seperti sholat begitu kan, hanya anjuran seperti anjuran hukumnya sunnah. Kita lakukan seperti itu, lakukan doa lebih dulu bagus, setelah juga bagus juga daripada sama sekali tidak doa gitu. Baik, nih Kiai, untuk keutamaan puasa atau hikmah puasa sendiri seperti apa Kiai? Keutamaan puasa itu kan banyak sekali. Ya, kita masuk Ramadan pertama saja ya. Hadis yang menyatakan man shoma syahr Ramadan kataballahu siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shoma wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Seorang yang berpuasa, bahwa puasa itu sudah kewajiban Allah. Kemudian tarawihnya ini adalah disunat oleh Rasulullah. Jadi dua amalan ini beda sumber.
Kalau puasanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau puasanya adalah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan beda kan, beda. Tapi keduanya digandengkan sehingga dalam sabda itu siapa orang yang melakukan puasa dan melakukan tarawih lah, ini akan dalam melakukannya dan melakukannya itu ada dasar iman. Karena iman, bukan karena pengiritan, bukan. Pengiritan bukan, karena iman dan karena memang betul-betul cari pahala dari Allah, tidak ada tujuan lain, maka dia jaminannya akan dilepaskan dosa-dosa yang terdahulu. Yang luar biasa ini. Ini fadilah keutamaan orang berpuasa seperti itu. Kemudian ada lagi keutamaan wala khalufu famisyaim atyabu indallahi min rihil miski. Ababe wong poso, abab itu bahasa Indonesianya bau mulut. Bau mulut ya, kalau bahasa jenenge iku. Ambune mulut, ambune cangkem kan jawane iku. Bau mulut ababe iku sing basin niku di hadapan Allah lebih harum daripada harum minyak fisik. Ini keutamaan apa, tidak ada seperti yang lain itu. Kemudian pahalanya, kalau pahala kita bersedekah dilipat gandakan dari 10 sampai berapa, 700 ya. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa shaumu fa innahu li wa ana ajib. Kecuali ibadah puasa. Kalau puasa tidak ada hitungannya kejar Gusti Allah. Berapa? Opo jari aku borongan Gusti Allah. Nah, ini luar biasa fadilah keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Banyak sekali fadilah, keutamaan, hikmah yang bisa kita terima saat menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Nah, terakhir Kiai, untuk pesan buat Bolowarmo mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini, Kiai, monggo. Bolowarmo yang berbahagia, kita sudah dapat 4 hari. Berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ada 5 hari. Monggo kita evaluasi. Dalam 5 hari itu apa sudah kita bisa melakukan dengan sempurna? Apa sudah kita bisa mengekang diri hal-hal yang dilarang itu? Apa kita dapat menghindar dari hal-hal yang tidak ada gunanya? Kalau masih belum, monggo hari yang ke-6 kita tingkatkan, ya. Termasuk itu baca Qur'annya, termasuk iktikafnya, berbaik terhadap orang lain, monggo kita tingkatkan agar tambah ke depan ini tambah baik. Jangan sampai tambah ke depan kok tambah mundur. Ya, tentunya kita mengharapkan tambah ke depan tambah baik. Jangan sampai terjadi adalah orang yang celaka adalah orang yang hari sekarang adalah lebih jelek dari orang yang kemarin. Jadilah orang yang besok itu lebih baik dari orang sekarang. Nah, ini itu ada seperti itu. Jadilah yang lebih baik daripada yang kita lakukan sekarang. Sekarang hari Senin, hari Selasa harus kita lebih baik. Harus begitu, ngingatan. Baik, jadi berpuasa itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan dan kita harus memperbaiki diri setiap hari, introspeksi diri apa saja yang harus kita perbaiki selama bulan Ramadan ini, bahkan setelah bulan Ramadan. Baik, terima kasih Bolowarmo sudah menyaksikan talk show Ramadan pada hari ini, dan terima kasih Kiai sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program-program kami Warta Bromo spesial Ramadan di Warta Ramadan, dan akan selalu bertambah dengan banyak sekali program yang harus sekali Bolowarmo saksikan. Dan Mai Rahma pamit undur diri dari depan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terus, Kiai. Ya, sama-sama.